ternyata nasionalismenya sangat tinggi, kecintaan terhadap negara sangat tinggi, dan kecintaan terhadap Pak Prabowo juga sangat tinggi. Tunggu. Enggak terima gua. Enggak, karena gini, karena pada saat itu pilihan gua itu bukan karena gua cinta sama Pak Prabowo, tapi karena gua cinta Indonesia. Iya. Iya, Tin, iya. Iya, harus. Iya. Iya. Ngerti kan? Iya. Jaket nggak mau dibuka tuh, gerah pasti kan. Martin Anugrah Reza Nangin. Mas bos. Iya, Mas Bos. Waduh, ini siapa sih yang nggak tahu lu berdua ini? Pasti Gila. banyak dong pasti. Percayalah, aduh. Pasti banyak. Ini YouTuber berdua idola gua zamannya 2012. Zamannya Cameo Project dulu masih bikin parodi tentang Pak Jokowi. Betul. Iya kan? Itu pertama kali lihat YouTube ini, waduh, ini orang siapa nih, lucu banget deh, keren. Dan gua sangka dulu itu lu semua tuh grup band gitu loh. Nah, itu yang sampai sekarang pun juga kita mikir kenapa nggak kita bikin grup band aja ya dulu ya. Maksudnya kan paling nggak kan bisa masuk label gitu. Iya. Nggak berkutat di YouTube aja yang tidak sangat tidak menentu sekali views videonya. Wah, tapi masih bertahan ya jadi YouTuber sampai sekarang ya. Masih. Itu pertama kali 2012 memang. Enggak. Kalau bareng-barengnya itu di 2012. Iya. Sebelum itu tuh masih Martin sama Andri dari 2008. Kalau YouTube channel Cameo Project itu memang di 2012 itu pertama memang. Itu kalau nggak salah itu video kedua. Oh, jadi langsung ngehits gitu ya? Iya, kita juga Ya, kaget sebenarnya. Oh. Waktu itu pokoknya lu mulai 2008 kan sama Andri? Itu lebih ke production company sebenarnya untuk bikin video. Tapi tahun 2012 tuh YouTube channel kita bikin Cameo Project gitu. Udah tua juga ya lu ya? Hah? Mohon maaf, kita seumur. Oh iya maaf ya. Maaf. Iya. Gue pikir 2008 gue tuh masih zigot gue kira. Enggak ya. Ngada-ngada. Kalau 2012 itu soalnya di Indonesia istilah YouTuber tuh belum ada sebenarnya. Karena YouTube juga masih awam banget kayaknya di tahun itu. Maksudnya untuk beberapa kalangan aja gitu ya yang maksudnya yang memang anak-anak muda yang udah melek digital lah yang tahu ternyata ada YouTube dan platform ini ternyata bisa dibikin apa aja loh gitu. Bukan cuman untuk naro video-video yang kita bukan cuman buat portfolio doang gitu. Gue malah lebih aktif di MySpace dulu. Oh, MySpace ya? aduh. Bukan Friendster ya? Friendster. Zamannya Friendster. Ya, lu tapi Friendster main dong. ICQ sama MIRC. Gak ada yang tahu nih anak. Kalau anak-anak milenial Zaman ICQ. Tahu dari papa. Itu tahu dari papa Nggak saya. mungkin, tidak mungkin. Di ya. channel mana lu mainnya MIRC? Hah? Kalau nggak Deja Vu biasanya. Dan internetnya masih tudududut gitu Iya, ya. Didong. Aduh. ASL aja betul. Berarti lu udah dari jadi YouTuber udah lama banget ya. Main. Tapi kan dulu Lumayan. Reza kalau nggak salah artis ya. Apa main film ya? Jadi bebarengan Awalnya? tuh. Jadi bebarengan waktu 2012 itu diajakin untuk syuting Jokowi Basuki. Itu bebarengan sama film pertama sama Mas Hanung. Oh iya. Gitu. Jadi Jokowi Basuki itu kayaknya Maret ya videonya. Enggak, Agustus. Maret. Oh, Karena kan Agustus. Agustus tayang. Film itu Desember tayang. Oh, Iya. Film Desember. Cinta tapi beda Cinta ya. tapi beda. Tahu dong, Beda. catatan lengkap. Cinta tapi beda. itu. Dapat piala juga, piala. Itu di AIFA. Di Jadi ada Asian film festival gitu, lupa kepanjangannya. Nah, jadi itu filmnya sendiri dapat penghargaan Spirit Award kalau nggak salah. Jadi kayak penghargaan tertingginya si AIFA ini. Film itu. Film Cinta Tapi Beda. Oh. Terus di situ pemeran ceweknya Agni masuk nominasi, gue juga masuk nominasi tapi nggak menang. Terus tapi yang menang ya filmnya. Tapi berarti dulu kan lagi keren-kerennya tuh jadi bintang film. Kenapa jadi ngikutin beliau ini jadi YouTuber? Nah, itu lucunya nggak ada lagi yang ngajakin film. Lucu dong.
Iya. Nggak lucu harusnya Singkat sih. ya, penjelasannya singkat banget ya. Sedih itu sedihnya, itu bener. Sedih ya. Terus jadi YouTuber sekarang bikin channel sendiri. Channelnya gue nonton kalian tuh di YouTube bingung ini channelnya banyak banget Banyak yang mau banget gua ya. nonton dari mana nih? Ada yang judulnya belajar podcast. Gua sangka ada tutorial. Klik sini klik sana nyanyian doang. I want to ride my bicycle gitu. Iya, iya. Nyanyi Iya, lagi iya, ini iya. nyanyi lagi. Waduh. Ya kalau misalnya itu kan karena barengan sama Semi juga bikinnya, jadi pikir ya kalau misalnya ada Semi pasti nyanyi dong. Dan gue juga kan mantan vokalis gitu kan ya. Wih. Mantan vokalis. Bukannya Jadi masih ya? Kita tuh ngeband. Iya, Kita dari 2004 itu kita punya band gitu ya. Sampai akhirnya 2010 kita cukup sadar bahwa kita harusnya nggak ngeband. Cukup waktu 6 tahun ya untuk membuat kita sadar. Kita sadar ya. Iya, kita tuh band gue itu pop rock gitu ya. Dan Martin ini dia salah satu pemain alat musik yang sangat penting Signifikan banget. banget, Ya, itu sangat penting signifikan banget di di dalam genre pop rock. Iya, betul. Apa? Mana? Perkusi. Wah. Latin percussion. Nggak ada dia tidak apa-apa sebenarnya. Ngapain juga ada perkusi? Kenapa tiba-tiba jadi salsa nih semua lagu nih gitu. Aduh. Tapi lu sendiri gimana, men? Apa langsung jadi YouTuber, mulainya dari bintang film juga apa dari musisi langsung Kalau gua tuh sebenarnya tahun Ambasador sampo ya lu dulu ya. Oh gitu. Oh, enggak, pasti nggak laku samponya. Karena jadinya begini. Ya, pasti nggak laku. Jadi kalau gue sendiri tuh dari tahun 2008 sebenarnya. Jadi gue bareng sama Andri namanya, Andri Ganda. Itu kita bikin satu production company karena kita pengen bikin satu hari kita pengen bikin film nih gitu kan. Nah, mulai dari situ. Terus kita dari 2008 punya klien-klien personal, klien-klien company bikin company profile, bikin iklan. Lalu tahun 2012 tuh kita pikir kita kebanyakan bikin buat klien doang nih, kita pengen bikin yang jadi idealisme kita nih, short movie, music video, gimana sih? Nah akhirnya kita lihat, yang gratis di mana sih platform? Oh cuma ada YouTube sama Vimeo yang sampai sekarang masih diblokir. Nah, sama siapa? Iya kan. Diblokir. Tapi memang Vimeo juga. Jadi mungkin karena dulu ada Vimeo karena YouTube zaman itu belum bisa HD. Belum kan? HD. Nah kenapa? belum HD dulu ya? Belum. Masih 360 dan 480 kalau nggak salah. Iya. Masih lumayan low inilah. Nah, terus kita ada di Vimeo juga. Nah yang di YouTube itu ya tentunya karena karena orang nggak terlalu berat buka videonya, jadi lebih banyak yang nonton kayak gitu. Jadi kita akhirnya taruh di situ lah videonya. Viral pada saat itu ya. Iya. Tapi gila banget loh itu tuh. Coba itu ada fotonya. Bisa gak ditampilin tuh foto Wah, waktu aduh. pas itu ada. Ih, Nah ini kan ini Iya. bener-bener nancep di otak gua banget nih. Dan di sini kita lihat bahwa kita dulu nggak bisa bikin thumbnail ya. Gitu. enggak dong, ini di screen capture pada titik itu. Oh, di detik itu ya. Bisa lah sekarang tambahin. 4,2. Nah, 8 Nah, tahun. tapi gini, ini yang gua tanya nih. Ini kan viralnya gila-gilaan ini. Iya. Ya dalam waktu satu minggu itu 1 juta penontonnya. Pada waktu itu oke banget. Kalau sekarang kan Om Deddy langsung Itu dia. berapa jam? Ini kan 4,2 kalau hitungan sekarang kan biasa aja Iya, kan. biasa aja. Tapi dulu tuh gila Dulu banget loh. heboh, dulu heboh banget. Jadi memang perubahan YouTube tuh gimana menurut lu semua tuh? 8 tahun ya. Wah, 8 tahun sih banyak berubahnya. Kalau misalnya kita khususnya khususnya ngelihatnya dari segi konten. Kalau zaman dulu memang kan YouTuber awal gitu ya, kita salah satunya. Terus habis itu ada beberapa juga teman-teman yang sekarang pun juga udah memilih untuk bermanuver gitu. Udah deh nggak ke YouTube lagi gitu. Nah karena sekarang konten-kontennya pun juga jauh berbeda sih. Kita dulu memang kesannya itu kan bermain YouTube itu karena indie banget ya kalau dulu ya. Indie gitu, spirit indinya tuh cukup kuat lah gitu di YouTube. Nah kalau misalnya sekarang ya jadinya mainstream, YouTube tuh udah sangat mainstream. Udah sangat mainstream, Berarti ya. artinya ya konten-kontennya pun juga kebanyakan mayoritas pasti konten mainstream juga. Cuman ada yang ngasih thumbs down tuh 1.600. Iya pasti benar. lawan politik. Iya. Waduh. ini dulu nih kita kepikiran banget ya. Aduh, masa ada lu yang dislike lu. Peduli sekarang. Coba lihat lagi ada apa lagi sini.
Wah, ini Oh, gua ada ngikut nih, flash Bro. mob. Wah. Gokil ini. Ini rame gokil. banget Wah, nih. ini pecah banget. Ini gimana bisa jadi flash mob kayak gini, Martin? Lu ada yang deket atau gimana? Enggak, sebenarnya kita itu cuman membantu di pengambilan gambarnya aja. Iya. Buat pengambilan Karena gambarnya konsepnya aja udah ada. sebenarnya. Konsepnya mereka udah punya konsepnya, terus habis itu memang karena konsepnya dan timelinenya udah ada, terus sebelum sampai di timeline ini tiba-tiba naiklah parodi kita yang tadi. Akhirnya gimana kalau misalnya kita combine. Jadi mereka flash popnya pun juga pakai lagu yang kita Lagu itu ya. Tapi itu gila banget. I was there, man. Gue di situ tuh. Sebagai kita ada di kelihatan nggak di tuh? jembatan kita. Jembatan. Jembatan penyeberangan HI-nya tuh ada kita tuh. Kita ngeliatin tuh. Lagi megang obor gitu. Lagi Bukan dong, itu patung ya. Enggak. Coba lanjut. Gila sih, Nah, menarik ini kita ikut joget-joget nih waktu itu. Yoi. Coba. Yoi. Nah, ini kan saking viralnya sampai Pak Jokowi, Pak Ahok ikut bikin video ya untuk yang Iya. video berikutnya ya. Betul, Ya. betul, Itu betul. gimana ceritanya langsung dihubungin gitu? Iya, jadi kan memang kita membuat itu jadi nggak cuma karena kita doang. Jadi ada beberapa teman juga yang memang punya ide awalnya, akhirnya kita jadi viral. Nah, setelah itu gue tuh dihubungin sama timnya Pak Jokowi juga. David Anggit. Lupa siapa waktu itu. Nah, katanya Bapak mau ketemu nih gitu kan, pengen ngobrol. Oh ya udah, kita senang hati banget kan kita. Karena kita sebelum bikin itu kita research dulu. Wah, seru banget nih kayaknya. Nah, terus kita ngobrol waktu itu di satu hotel di sini kan, di Senayan. Terus kita dibebasin, terserah kalian mau bikin kayak gimana konsepnya. Ya udah, akhirnya terakhirlah ini. Jadi ini music video juga sebetulnya, tapi dengan keikutsertaan Pak Jokowi sama Pak Basuki. Lagunya kan gitu. dibikin sama Yosi Project Pop, dan memang dibikinnya pun juga nggak jauh-jauh dari nada yang dengan moodnya juga sama dengan lagu sebelumnya. Jadi supaya tetap ada engage, orang tetap engage gitu. Oh iya, liriknya beda ya, liriknya juga Liriknya sebenarnya liriknya beda. Jadi Jakarta original Baru. song sebenarnya. Tapi memang. ini gue inget banget, ini viral loh. Tapi ya view-nya cuma segitu ya, 219 Ya, ini udah ribu. Nah, ya. itu. ini udah 8 tahun. Kalau Ata sih setengah hari ya. Nggak, cuman gini. Nah, ini nih satu yang menarik kalau menurut gue, pemikiran gue. Karena gini, kalau kita mikirin angka total penonton dalam satu video itu, kita bisa desperate gitu ya, kayak gila, kita yang tadi aja 8 tahun cuma 4,2 juta gitu loh. Sedangkan sekarang Dedi aja dalam waktu beberapa jam, mungkin kalau topiknya lagi gila tuh bisa nyampe segitu gitu. Cuman kalau gue mungkin berusaha untuk menghibur Yang di diri Narkendi sih gila sih. Oh iya, iya. Wah, itu pecah banget. Instagram juga itu pecah banget tuh. Tim Zoom pasti langsung. Itu memang cukup Pasukan Zoom. cukup besar ya itu views-nya. Viewsnya. Viewsnya juga besar. Aduh, nih. Besar banget. Ya, jadi kalau menurut gue, untuk ini disclaimer ya, ini mungkin untuk menghibur diri gue sendiri. Jadi waktu itu populasi YouTube belum sebesar sekarang. Misalkan populasi YouTube sekarang itu adalah, let's say udah apa? 50 juta, 100 juta di Indonesia. Misalkan, Sekarang ya 100 juta lebih. misalkan 100 juta ya, 100 juta. User ya. Karena 2018 aja YouTube bilang kan usernya mereka tuh 90 juta Di Indonesia. di Indonesia. Nah, berarti kalau misalkan 100 juta penonton satu video itu dalam waktu misalkan yang kemarin baru viral 20 juta. 25 juta tuh yang YouTube Rewind. Nah, 25 juta loh. Itu berarti berapa persen? Itu ada lu kan? Ada tuh yang Ada mic-nya juga. dimatiin. Iya. Di sini bisa matiin mic. Kalau nggak ikutan, Reza? Nggak ikutan, Wah, gua itu bisa. emang genius banget itu YouTube Rewind tuh, guys. Terus Nah, gimana? Jadi kalau misalkan gini, 100 juta, lalu Ya, populasi 100 juta, 25% ya berarti 25% ya kan? Misalnya 25 juta. Itu udah viral banget, udah gokil banget. Nah, dan udah kolaborasi kayak gitu. Kita waktu itu, mungkin penonton YouTube di Indonesia mungkin belum ada 1 juta, atau bahkan misalkan 5 juta. Kita dalam waktu seminggu 1 juta. Betul. Berarti Nggak ada 25% ya sini. kalau misalkan 5 5 juta, juta. kalau misalkan 1 juta kan nggak tahu, waktu itu kan nggak terlalu banyak gitu loh. Iya. Yang 4,2 juta itu ya. Gitu. Tapi kalau gue lihat sih di sini dislike-nya cuma 48 ya. Fokusnya di dislike ya. tetap Iya. ya. Oke. Dan 48. Dan gigi kita kelihatan di veneer. Mungkin karena mereka ngeliat, oke, giginya udah bagus nih, oke, nggak jadi dislike gitu. Oke. Tapi ini seru banget. Iya, Ini seru tapi banget. bisa
ini bisa apa buat kayak begini tuh idenya dari mana? Ini kan nggak kenal sama beliau-beliau. Pasti nggak dibayar lah sebelumnya itu. Kok bisa aja itu punya ide kayak gitu? Itu karena temen yang mana kita yang Yang pertama ya? awalnya, iya yang parodi yang Kalau awalnya yang itu. Parodi itu sebetulnya itu ya bisa kalau sekarang kan zamannya kolaborasi. Hmm. Jadi waktu itu teman kita namanya Christopher sama Christian. Jadi emang udah teman dulu kita ngobrol soal anak muda ini di politik ngelihat apa sih sebenarnya. Tanya ke kita yang kita nggak peduli anak band yang zaman dulu kayak dan juga kan kalau Anak zaman band yang baru aja bubar bandnya ya. Pemain perkusi paling penting. Penting banget. Tetap mau sebagus-bagus apa lo main perkusi, yang diingat itu Rejos. Pemain perkusi itu cuma iya, Rejos. apa? Rejos. Gitu. Jadi kalau zaman dulu itu kan pandangan kita kebanyakan anak muda lah. Politik itu apa sih? Politik itu kaku. Terus kalau anak-anak muda kayak kita ya, kalau anak muda yang mungkin yang lebih kritis, politik itu kotor, politik itu jahat, misalkan yang lebih kritis. Tapi kalau misalkan kita yang kita nggak peduli, kita lebih suka untuk Kita main masih- lah, iya, apa kita- kalau enggak. Kita masih merem banget. sih. Nah, terus dan kita bisa lihat kalau misalkan kampanye selalu yang dilihat boring, serius, gitu kan. Nggak pernah tuh ada foto kampanye senyum gitu. Nah, terus ternyata waktu kita ngobrol-ngobrol, terus kita do the research kan. Makanya memang penting itu adalah untuk cari tahu sendiri gitu. Ini siapa sih orang ini? Oh, kayaknya seru juga nih, gua rasa. Karena kayaknya butuh ada yang berubah. Nah, kayak pesannya kan ada perubahan. Jadi Baru lah ya. jadi lirik yang dibuat oleh teman-teman kita itu, nah kita visualisasikan. Jadilah video klip itu. Iya. Kita produksi, musiknya, lagunya juga kita produksi. Jadilah video klipnya gitu. Itu video kedua ya. Gila ya. Video kedua. Iya, tapi memang pada saat itu orang-orang ngelihat banget sih. Lihat banget dan pada 2014 pun juga jadi menunggu-nunggu nih cameo. Wah, kemana coba ada lagi gitu. 2014. Masih ada ya 2014? Nah, coba di style nih. Ini apa nih? Coba. Ini gua nonton ini nih. Pertanyaan Enggak, bukan cuma Anda yang nonton. dan Prabowo sama-sama maju sebagai satu tim memimpin Indonesia, siapa yang jadi presidennya? Prabowo lah. Oke. Pas sekali potongannya ada di sana. Padahal kalau misalkan dari depan, dan jadi ini terlepas dari Bridgingannya coba bagus banget ya bridgingannya. Mas Bos. Tunggu dulu. Siap Mas Bos. Tunggu dulu. Oke. Itu 2012 gila-gilaan dukung Pak Jokowi. Iya. 2014 tuh gua secara pribadi pengen lihat ini Martin sama Reza nih dukungnya siapa sih? Tiba-tiba bikin video ini, basa-basi lah ini, bikin video ini lucu-lucu. Terakhir ngelihat video ini. Kenapa? Kita tetap Tunggu. dukung Tapi Jokowi. terlepas dari itu lucu nggak tapi? Lucu nggak tapi yang depan-depannya? Lucu kan? lucu. Lucu. Kita itu nungguin ini cameo mau kemana sih gitu. Akhirnya ada video itu. Akhirnya keluar lah video ya. Kita 2014 itu tetap dukung Jokowi Mana bisa videonya kayak begitu? untuk Jakarta. Oh, iya. Aduh. Jadi 2000, Oke. 2012 relawan Pak Jokowi. Nah, 2014 ini relawan nggak Pak Prabowo-nya? Waduh. Nah, sebenarnya Close ini- up, cek close up. Nah, highlight. Oke. Ini kita dibully pertama kali di 2014 tuh gila, kaget-kagetan. Gila. Silakan Bapak Martin jelasin dong. Oke ya. Jadi tahun 2014 itu sebenarnya gue juga sempat ketemu Iya. sama Mas Bos. Iya. Sama Mas Bos, terus gitu ya bisa dibilang kan kita waktu 2012 timnya sama, ya kan? Timnya sama, lalu 2014 pecah tim. Ya, itu kenapa itu? Hah? Kenapa? Enggak pecah tim kan? Enggak maksudnya Iya, tim pecah tim. sukses ya. Betul, kan? iya. Tim suksesnya kan pecah tim Oh, iya. kan. Dan Ya kita kan? juga pecah berarti. Oke. Enggak, belum. Belum. Oke, Pada tim itu lanjut. belum. Iya. Gitu. Nah, terus pecah tim lalu kita kan emang kenal sama dua-duanya, Hmm. basically gitu loh. Kenal sama dua-duanya. Yang jadi landasan utamanya itu adalah satu bahan dari konten. Karena kita kan bikin konten nih. Iya. Bahan dari konten. Nah, jadi gue pasti mencari tahu di dua-duanya karena pandangan gue itu adalah bukan
bukan orang memang bukan melek politik karena kalau sekarang udah lumayan melek dan akhirnya memutuskan belakang-belakang kayak mendingan nggak ikutan gitu. Dulu nggak, jadi benar-benar kayak gue sebagai orang awam bisa bikin apa ya kayak gitu loh. Dengan kacamata orang kreatif, dengan kacamata pembuat konten gitu. Oh berarti gue harus punya bahan untuk membuat Dan konten. udah ada benchmark loh. Benchmark di 2012 itu tuh tinggi banget sebenarnya. Iya benar. Benchmarknya. Gitu jadi kita punya bahan apa? Kita pasti mencari bahan terus nih, mencari bahan. Jadi waktu itu gue ketemu sama dua tim lah basically ya kan karena kita dari kacamata orang awam. Nah terus gue ngobrol-ngobrol nggak cuma sama lo basically kalau dari timnya Pak Jokowi nggak cuma sama lo sama yang lain. Terus teman-teman gue juga yang sebelah sana juga teman-teman gue juga basically semua teman gitu kan. Intinya kalau gue breakdown lebih detail pasti akan panjang tapi intinya kalau dari sisi itu Ini kita nggak ada iklan dulu ya? nggak ada ya? Gua ini langsung ya. Gue cuma mau nanya kenapa dukung Pak Prabowo gitu. Iya. Tapi pertanyaan lu Gua juga lagi nunggu nih. pertanyaan lu nggak gitu. Gue lagi nunggu juga nih. Nggak, karena gue harus menjelaskan. Karena secara pertemuan-pertemuan itu aing teu aya aing. Iya. Nggak ada gue nih. Oke. Jadi gue harus kasih landasan dulu lah. Iya. Konten. Iya. Bahan untuk membuat konten. Nah, Butuh gue gitarin gak nih? Pakai ada suara-suara jeng Iya, jeng udah. jeng. halusnya adalah gue menemukan bahan memang yang gue bisa buat sebuah konten yang akhirnya gue percaya sama bahan itu gitu loh. Jadi akhirnya gue memutuskan itu kayak gitu. Jadi kalau misalkan lu tanya apakah relawan, dua-duanya gue posisikan bukan sebagai relawan, sebagai profesional, dua-duanya. Tapi kan Artinya dibayar. kenapa? Untuk didanai untuk produksi. Dua-duanya nih. Tapi kan dasar untuk gue buat konten itu kan gue harus memutuskan yang mana nih yang untuk bisa gue bikin kayak gitu loh. Akhirnya gue memutuskan itu. Jadi landasannya sebenarnya lebih ke apa ya? Kontennya sendiri. Lebih ke apa sih yang gue percaya gitu. Lebih gitu. Karena sama-sama aja sebenarnya. Dananya sama-sama aja. Tapi 2014 itu seru sih karena itu kan part 1 ya itu kan 2014 itu kan part 1 tuh. Nah, di dalam cameo-nya sendiri pun juga wah itu udah pecah-pecah tuh. Suara tuh udah pecah-pecah. Udah banyak pun juga keputusan-keputusan yang akhirnya yang ya udah nih jadinya gimana nih gitu. Karena gitu. Memang mungkin juga karena faktor baru gitu. Terus abis itu 2012 seperti yang tadi gue bilang gitu 2012 tuh benchmark itu jadi beban ya kan. Ini kita di video kedua banget loh dengan viral dan trending itu di video kedua banget. Artinya kan kita belum punya pengalaman sebelumnya. Terus di politik pun juga tidak ada pengalaman sebelumnya. Jadi very apa ya. Jadi nggak bisa belum begitu objektif dalam menilai terus abis itu dan juga dalam mengambil keputusan sih menurut gua di 2014. Dan 2019 tidak ada keputusan sama Akhirnya 2019 gua udah bilang 2019 nggak ada lagi ya. Enggak, kita memutuskan memilih siapa. Tapi tidak diomongin. Iya udah, sudah masing-masing enggak. Enggak sih actually sebenarnya kita bantu. Tapi enggak di depan. Kita membantu produksi. Oh, di belakang. Di belakang untuk mensupport konten-konten itu. Karena di 2017 pun juga kita kena juga gitu. Oh, justru 2017 kan Ahok kan. yang paling Ahok parah sama- fight kita sebenarnya all in itu di 2017. Karena itulah benang merah kita dari 2012 sampai 2017. 2017. Karena 2014 kan Ahok ada di Iya. partai tersebut. Oh. Salah satunya enggak ini. Iya. Kalau misalkan gua mau jujur itu salah satu pertimbangan yang terbesar. Gitu. Oke. Coba sekarang kita lihat ada apa lagi yang bisa kita Yang menarik sorry. gimana? Yang tadi ya, sorry. Ini satu. Yang Ini menarik ada adalah berapa slide lagi nih? Ini Gua menarik. harus prepare nih. 3 Menarik. jam deh pokoknya. Iya. yang menarik adalah yang tadi itu kan ada satu Yang gigi veneer itu. bukan Lagi bukan gitu. yang tadi Satu lagi. kan ada yang cewek tadi ya. Iya. Ibu-ibu itu. Jadi kalau misalkan dimundurin Kenapa lagi di ibunya? depan, Ini. gua itu mau milih. Ini perdebatan antara di dalam keluarga Iya. siapa yang mau milih siapa. Gua memilih Jokowi. Ini istrinya memilih
Prabowo. Ya. Kayak Tapi gitu. kalau dua-duanya barengan pilih siapa? Pilih Ah, Prabowo gitu. Nah aslinya Heeh. dia pilih Jokowi. Oh gitu ya. Ya. Oh. Yang benerannya gitu ya. Benernya dia, Iya. realnya dia Oh. memang iya kayak gitu. Asli Kayak ada di BPU-nya. dalamnya juga ada Ibob. Ibob juga ada Iya. di video yang Oh. mendukung Jokowi karena ini for the sake of ya konten. Tapi sebetulnya. 2019 lu pilih siapa? Hah? Itu kasih kriuk-kriuk kring 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 kring, Wah. kring gitu. Jujur Anda, weh, Gak apa-apa, gak ada. jujur incumbent gua. Lu incumbent ya? Incumbent. Gua 2019 di Jokowi sih. Ya, highlight tuh boleh. Iya benar. Nggak ada masalah ya sama teman-teman. Jadinya belajar, jadinya belajar. Karena Tapi- udah 2019 berarti udah 7 tahun. 7 tahun kan udah bisa. Ya, Mas, kalau misalnya anak 7 tahun kan udah ngerti dia mau ngapain. Udah ngerti ya. Ngerti. Nggak, karena gini, kenapa gue pilih Pak Jokowi? Karena dan juga kenapa di 2014 kita gamang nih. Wah. Karena memang semuanya dua-duanya baru. Nah, 2019 itu kan sudah ada. Kalau gue pribadi, gue happy dengan kinerjanya Dengan periode Pak pertama. Jokowi di yang pertama. Makanya yang kedua, gue pengen ya udah lanjutin aja, bagus kok. Kalau menurut gue, kacamata gue. Jadi benar-benar pragmatis banget buat gue tuh kayak ya udahlah. Kalau memang oke, ya udah gitu. Ya udah ini selesai podcastnya udah ngomong. Itu yang lu mau tahu dari tadi. Intinya adalah kita mengakui kesalahan kita. Oke, coba lihat ada. Nah, ini nih gua seneng nih. Pas Ini apa sih lagi ini? Gimana sih? ngelihat ini. Nah, coba lihat atasnya lagi deh. Don't use social media to impress people, use it to impact people. Coba turun lagi ke bawah. Nah, sebuah konten yang sukses bukan dilihat dari seberapa banyak views, Ya. tapi seberapa konten tersebut mempunyai impact bagi kehidupan seseorang. Terus, ada lagi ya coba di sini apa? Nah, ini gua rasa salah satu bukti bahwa karyanya Cameo bisa dijadikan skripsi untuk siapa ini? Ini siapa nih? Oh ya? Iya tuh, representasi dalam Kami Indonesia Karya Project YouTube channel. Chris Wah. Riyadi Diki. Oke. Gimana Cameo? Memang buat Pasti konten itu untuk itu tujuannya, untuk membuat impact. Chris Riyadi pasti dapat A+ ya. Tadi baru kita WA kayaknya dia harus ngulang tuh. Bob, gimana? Enggak deh. Enggak. Aduh maaf ya. Aduh gitu. Jadi gini kalau Gimana? kita kita by default sebetulnya tanpa ada intervensi klien misalkan. Karena gitu kan kalau YouTube untuk kita bisa bertahan hidup kan pasti butuh pemasukan selain AdSense yang sangat kecil sekali. Jadi ada klien yang memang brand-brand yang memang mau beriklan di konten kita. Jelas kalau brand-brand itu ya untuk kebutuhan kita gitu, bukan untuk membangun orang gitu, bukan untuk memberi Karena itu impact. kan kemauannya brand biasanya. Jadi seperti itu karena fungsinya pasti promosi. Nah, kalau misalkan by default kita tidak ada apa-apa sebetulnya. Nah, secara idealis kita memang mau membuat konten yang memang bisa membuat orang terinspirasi, memberi impact lah. Kenapa kita bisa dapat kayak gitu? Karena tahun 2012 kita melihat itu yang yang tadinya orang nggak peduli, akhirnya mereka bisa jadi pengen cari tahu dulu siapa sih yang mau mereka pilih, kayak gitu loh. Tadinya nggak peduli sama sekali. Nah, berarti kan ada perubahan pola pikir dari melihat konten saja, gitu loh. Itu sih yang bikin kita, wah dari sebuah konten sangat powerful nih, gitu loh. Zaman dulu belum ada influencer, istilah influencer belum ada, kayak gitu. Nah makanya kita pengen buat kayak gitu. Tapi untuk menyambung hidup, mau nggak mau kita butuh pemasukan. Nah itu jadi klien, juga dari viewers. Konten-konten gitu-gitu. idealismenya kita sih pasti selalu bertujuan untuk ya ningkatin rasa nasionalisme kita gitu, kecintaan kita terhadap Indonesia. Itu udah default, udah idealismenya kita. Ya mungkin juga karena umur ya.
Umur makin bertambah gitu, makin berpikir kayaknya iya sekolahin anak iya. Tapi kayaknya lucu nih bikin konten untuk Indonesia gitu kan. Jadi karena ya semakin kesini hal-hal itu pun juga yang menjadi pemikiran kita. Maksudnya sedikit banyak ya kalau misalnya gue pribadi karena udah anak gue udah 7 tahun, berarti kan hampir bersamaan dengan gue masuk ke Cameo Project di 2012 gitu Lama kan ya, udah lama ya. Udah lumayan lama. Nah, gue nggak pengen memperlihatkan karya-karya gue di Cameo ke anak gue hal-hal yang nggak bisa gue pertanggungjawabkan juga kan gitu. Nah, tapi waktu mereka anak-anak gue nonton Kami Indonesia misalnya ini Kami Indonesia ini bagus banget. Gue sampai sekarang tuh kalau misalnya nonton videonya itu masih merinding gitu. Dan terakhir gue bawa puisi ini. Jadi kan ini kan sebenarnya kan puisi kan yang dibikin sama Yosi. Pakai lagu dan segala macam. Puisi ini terakhir gue bawa di itu 2019 di acara itu yang ibu-ibu di itu loh di kampanye. ibu-ibu di Wisma Atlet di hotel atlet. Jadi Terlalu banyak nih pasti nih ininya. Jadi ini yang menginisiasi ibu-ibu tim relawan. Terus habis itu gue bawain puisi ini gitu dan mereka pun juga mereka datang ke gue dengan yang kayak wah gila terinspirasi sekali gitu. Gue masih merinding sampai sekarang gue kalau misalnya ngeliat videonya. Nah hal-hal inilah yang pengen gue tinggalin gitu untuk mereka. Gitu. Tadi lu ngomong nasionalisme, untuk Cameo apa sih arti nasionalisme? Wah, rada berat nih. Kalau gua gitu ya, nasionalisme buat gua adalah sesimpel bahwa gua sadar gua lahir, gua besar di negara ini, di tanah ini, dan gua nggak mau take advantage. Gua kasih apa yang gua punya, cinta gua gitu ya, supaya itu bisa diterusin untuk anak-anak gua. Sesimpel itu sih. Lingkup gua keluarga. Gitu. Karena kalau misalnya udah ngomongin keluarga orang ya bebas-bebas kan ya terserah lah lu gitu. Tapi paling enggak gua ada yang bisa gua kasih tahu, ada yang bisa gua sisipin atau ada yang bisa gua banggakan gitu ya. Satu hal yang gua bangga betul dari Indonesia dan gua kasih ke anak gua. Wah, Simpel itu sih. Nggak simpel sih. Tapi bagus. Oh, makasih dosen. Kenapa tiba-tiba lu nilai? tapi ngomongin nasionalisme juga, kita tahu Martin kan pernah ngomong di TEDx Youth mengenai mayoritas, minoritas juga gitu. Iya. Ngomongin apa sih sebenarnya itu terkait nasionalisme juga kan? Gimana? Jadi ini sangat menarik. Gue nggak tahu ini pemikiran. Bapak taunya banyak ya Pak ya? Oh iya dong, kalau nggak mungkin jadi ketua partai. Iya benar juga. Jadi ini menarik banget. Gue nggak tahu karena gue pernah bikin vlog namanya mayoritas minoritas. Karena buat gue pemakaian kata mayoritas dan minoritas itu harus sesuai dengan konteks. Kalau menurut gue nih. Karena kalau misalkan di daerah gue sebut daerah-daerah BSD atau Kelapa Gading gitu ya. Kasihan itu amat mungkin maaf ya yang tinggal di BSD. Betul. perumahan tertentu ya. Hidup Perumahan yang tertentu. Tangerang Selatan. Perumahan Hidup. tertentu mungkin ada ras yang memang menjadi mayoritas di situ tapi jadi minoritas di Indonesia secara keseluruhan. Nah, misalkan kalau enggak karena gini, pemakaian itu harus ada konteksnya. Agama mayoritas, suku mayoritas. Suku mayoritas pun juga tergantung di mana ada suku mayoritas gitu loh. Ada apa lagi? Ras mayoritas. Ras begitu banyak, tapi apa sih yang mayoritas itu? Jadi banyak pemakaiannya tuh menurut gua nggak sesuai dengan konteks. Nah, gua menggiring konteksnya apa? Kalau misalkan kita lihat ada golongan orang, ini terlepas dari junjungannya, terlepas dari pilihannya apa waktu lagi pemilihan umum, karena itu konteksnya pemilihan umum. Kalau lu cinta Indonesia, lu bangga jadi orang Indonesia, sama satu lagi ada orang yang memang nggak begitu mencintai Indonesia tapi lebih memikirkan kepentingannya sendiri, misalkan, atau kalau nggak mencintai hal yang lain gitu ya.
lebih daripada Indonesia sendiri, ya kita ukur aja mana yang mayoritas. Kalau menurut gua, ya gua mayoritas. Gua jadi mayoritas. Gua bangga jadi orang Indonesia, gua cinta Indonesia. Gua keluar negeri gua bisa ngomong, gua orang Indonesia dan gua bangga gitu. Lu mau tuker gua jadi warga negara orang lain di titik ini, walaupun susah banget di Indonesia, gua nggak berpikir untuk gua mau jadi warga negara orang lain. Walaupun pada saat itu lo masih tinggal di Kepu ya. Disebut. Ya, kayak gitu. Jadi kalau gua ngerasa gue punya kecintaan, gue punya pemikiran yang sama dengan banyak orang, gue jadi mayoritas. Jadi mayoritas. Gue jadi mayoritas dengan pemikiran yang sama. Dilihat dari pemikiran bagaimana cinta Anda terhadap negeri Betul. ini. Dan lu rasa banyak orang seperti itu, jadilah itu suatu kekuatan mayoritas betul. itu. Harusnya mayoritas minoritas diukur dari itu, bukan dari suku, ras, atau agama. Betul. Iya kan? Jadi gue yang ngomong nih. Bagus. Betul. Bagus. Kenapa nggak lo ngomongin itu di TEDx waktu itu? Gue lupa ngomongin. Tapi bisa ditonton di LinkedIn. Aduh. Tapi hebat memang Cameo ini ternyata nasionalismenya sangat tinggi, kecintaan terhadap negara sangat tinggi, dan kecintaan terhadap Pak Prabowo juga sangat tinggi. Tunggu. Itu konteksnya apa? Iya. Nih. Pada tahun 2014. Iya. Bener. Tar dulu. Oke. Gue jadi pengen bahas. Tunggu. Nggak, gue harus bahas. banget. Nggak terima gue. Nggak, karena gini. Karena pada saat itu pilihan gue itu bukan karena gue cinta sama Pak Prabowo. Tapi karena gue cinta Indonesia. Iya. Iya, Tin, iya. Iya harus. Iya. Iya. Ngerti kan? Iya. Jaket nggak mau dibuka tuh, gerah pasti kan? Aduh. Tapi lucu, gua ngeliatin konten-kontennya si Reza nih, ada yang jokes receh gitu Iya, kan. receh betul. Sekarang kita main receh-recehan boleh gak, Bos? Waduh. Gua mau nanya nih. Oke. Kita battle of receh juga dong. Oke, Receh battle. Oke. Lo tau gak alat musik apa yang ditiup? Ya, Alat seruling, musik, ya. ditiup. Tapi pasti bukan itu Iya. jawabannya dong. Tidak mungkin semudah itu. Mudah sekali. Kalau misalnya alat musik apa itu? Suling. Come on. Bukan jokes dong jadi ya namanya ya kan. Oke. Itu namanya pelajaran kesenian. Oke. Alat musik yang ditiup. Ini gua mikir atas pertanyaan ini, gua merasa bodoh sekali loh. Alat musik yang ditiup. 3, 2. Nggak tahu gua. Yang berdebu. Aduh. Wow. Gak kepikiran. Sungguh tak terpikirkan olehku. Betul sih. Alat musik yang berdebu, bener sih. Perkusi, ya kan? Kalau Dia berdebu apa? pasti Dia, ditiup. perkusi apa? Dipukul bukan. Bukan. Ditiup. Kalau berdebu. Benar. Iya, benar. Amazing. Benar. Lucu lagi ada. Kalau sayur, Ada lagi. Ada sayur. Oke. sayur Oke. apa yang bersinar? Tunggu. Kalau alat musik Alat musik yang ditiup adalah yang berdebu. sayur apa yang bersinar yang diterangi lampu? Salah. Enggak terlalu mudah. Ternyata yang bukan pakai itu ya. Tunggu bentar. Sayur yang bersinar. 3, 2, Si 1. nggak tahu gua. Terong. Kok terong? Soalnya habis gelap terbitlah terong. Tunggu. Aduh, Anda lulus menjadi pendekar receh. Wah, receh sekali. Oke. Oke. Kenapa kita waktu itu nggak ajak Mas Bos? Iya juga. Ternyata. Kita tuh bingung loh gimana caranya kita nerusin konten receh battle kita. Iya, ternyata kita udah ketemu ya. Oke. Legacy ini bisa diteruskan oleh siapa ya? Betul gila. Karena nggak ada yang bisa mengerjakan ini loh. Tiba-tiba ada itu pekerjaan yang susah. Tapi ngomong-ngomong soal kerjaan,
Oh, dilawan. Pekerjaan apa yang romantis? Pekerjaan yang romantis. Iya, Pekerjaan apa yang romantis? bukan nulisin kartu ucapan Hallmark, bukan dong. Aduh, Bukan. pekerjaan yang romantis. Pacaran. Bukan. Enggak. Masuk akal, tapi bukan itu. Tapi nggak bekerja, bukan secara profesional. Iya, ini Ada pekerjaan yang profesional. dibayar juga. Oh iya juga sih. Iya juga, tapi bukan itu. Bukan ya? Bukan. Gak tahu, Bos. Nggak tahu? Pekerjaan yang romantis itu security. Hah, kenapa? Karena kalau lagi ngomong dari HT ke HT. Aduh. Boleh. Boleh ya? Masih boleh lah. Masih boleh. Aduh. Oke, gua ada lagi nih. Oke. Masih ada. Gue menikmati aja, Senang gua nih sini nih. Makanan apa yang boleh ambil cuman satu? Makanan yang tinggal satu dong. Itu terlalu mudah. Iya, bukan terlalu itu mudah. pastinya. Memang makanan orang Indonesia kalau udah tinggal satu, udah segen pasti ada yang ambil. Tapi pasti gorengan bukan dong? Wah, Gorengan pasti bukan. Biasanya tahu isi itu kalau udah tinggal satu itu jarang banget tuh orang Gue ambil. sampai nggak pengen mikirin. Nggak- Sebenarnya ini. Nggak tahu gak? Nggak tahu. makanan yang boleh ambil cuman satu, yaitu take one. Take one. Kalau dua, take two. Amazing. Kalau udah sampai take 3 masa ketiga kali diulang gitu kan ya. Take 3 ya gitu. Aduh. Waduh, ini udah berapa kosong nih? Gue 3, lu baru 1. Aduh ya ampun. Mikir. Baca, mikir. Yuk bisa. Yuk bisa. langsung blank semua. Oke, Masih ada? satu lagi deh. Oke, satu lagi. Apa? Sekarang monyet apa yang nggak suka pisang? Nggak mungkin. Nggak masuk akal. Nggak suka. Nggak suka pisang. Dia nggak suka. Maksudnya bukan yang nggak bisa dong. Iya, dia Tapi nggak suka. dia nggak suka. Iya. Dia nggak suka pisang. Monyet Monyet yang begaul sama burung beo, sukanya pepaya. Gimana nih? Kepanjangan ya pertanyaannya ya. Kayaknya bukan itu yang dimaksud tuh. Monyet yang nggak suka pisang. Nggak tahu gua. Monyet yang lagi puasa. Waduh, tidak ingin mengomentari. Aduh, udah, gua jadi pemenang nih udah. Kalah nih. Ternyata lebih receh daripada Gini, kalau udah dikasih tahu, gue pasti prepare dong. Kalau ditembak, kan memang sulit. Aduh. Oke. Ya, gini deh. Kita kembali lagi ke kepo-kepoan nih. Coba lagi. Oke. Ada apa nih? Oh, tadi segmen hiburan dulu ternyata. Habis serius dak. Hiburan lagi. Aduh, tapi kita mengkepoin Cameo Project ini seharian ini. Tuh lihat tuh, Cameo Project ngomong kita itu kreator terkaya dari sisi YouTuber. Wah, apa lagi nih coba? Sampai diundang ke Kazakhstan, Uzbekistan, Rusia, Turkmenistan. Ini ketemu Borat atau apa nih di Kazakhstan nih? Bentar. Iya. Bentar. Anda cungko ya memang ya. Dikirim-kirim ke sana ya. Lah kan memang. Tapi laki kan kalau ini. Ya. Berarti kan ini so far nih kalau misalnya gue lihat ini yang pas lo pergi sendiri semua ya. Waktu itu cuma secara personal gue diundang untuk untuk datang untuk Kenapa sharing. tulisannya Cameo Project? Cameo diundang ke Kazakhstan, enggak Cameo secara personal Martin diundang ke Kazakhstan. Panjang enggak gitu. banget nih kalau dijelasinnya nih sebenarnya nih. Panjang banget. Jadi waktu itu ada acara YouTube Creator for Change. Nah, lalu waktu itu Itu Cameo kan yang masuk Cameo, Creator betul, for Change kan. Betul. Yang kedua, yang terakhir itu, yang bukan yang terakhir ini ya, yang kedua kalinya itu kan diselenggarakan juga sama UNDP. UNDP. Nah, Itu Cameo kan yang
Betul, Nah, iya, betul, oke. betul. Jadi waktu itu ada satu orang UNDP, dia ngelihat, oke, dari semua peserta Creators for Change itu, nah dia berpikir bukan YouTube-nya, tapi misalkan gue mau lu yang datang, karena Dia kalau nunjuk apa? Cameo apa Martin gitu? gua mewakili Cameo. Karena katanya nih. Padahal menurut gua sih biasa aja. Katanya bahasa Inggris gua lumayan. Paling bagus katanya. Jadi Ada Google Translate, gue bisa juga dong. Bahasa Inggris doang mah. Anak IF gue dulu sempet. Ya. Kazakhstan bukan bahasa Inggris loh. Iya Bahasa lah. apa? Kazakhstan tuh Rusia kayaknya ya. Bahasa Rusia kan? Bahasa iya, Rusia. jadi intinya gua diajak ke sana karena Nyesh, mereka met, smots, nyet, gitu-gitu Itu kan. tadi yang monyet lagi puasa itu. Wah, 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 wah. Oke. Jadi mereka lagi ada acara, UNDP itu lagi ada acara di Kazakhstan. Nah, untuk preventing sama counter terrorism. Nah, Oh. kita salah satu yang kita angkat untuk YouTube Creators for Change itu adalah untuk radikalisme. Yang kita lakukan adalah kita datang ke 10 kota, kita sharing bagaimana membuat konten positif, konten yang nasionalis, konten yang tidak radikal, itu kita jalan tuh 10 kota, gitu. Nah, mereka melihat, UNDP melihat itu, oh ini adalah satu contoh yang bagus untuk bisa kita share ke summit itu, pertemuan itu. Wah, pertemuannya dari sama siapa? Oh, sama ada orang inilah pemerintahan Kazakhstan. Oke. Udah dong, oke. Jadi gue mesti berapa? Ini ngomongnya pakai bahasa Inggris ya. UNDP. Percaya. You know, like it's like Jadi gua tuh deg-degan juga gitu kan. Jadi gua harus kasih speech itu sekitar 10 menitan gitu loh. Bahasa Inggris semua. Bahasa Inggris semuanya. Thank you. Well, yeah, sometimes it's life, it's ups and down and up and down. Which is. Ada berapa Yeah, literally which is. yang lo sebutin pada Nggak, di nggak 10 ada. menit itu? Nggak Gua ada? coret semua literally-nya. Nggak ada ya? Jadi gue sharing waktu gue sampai sana, ternyata yang datang nggak cuma dari Kazakhstan doang. Jadi ada orang-orang pemerintahan Rusia, terus Uzbekistan, dan lain-lain, all the stans gitu kan. Jadi gue sharing itu apa yang kita lakukan di Indonesia untuk salah satunya supaya misalkan penyebaran paham radikalisme sudah banyak di sini. Nah, kalau pemerintah cuman satu arah aja, tidak didukung oleh kreator yang lain, agak sulit karena nggak peer to peer gitu. Apa ya? Nggak, ngerti kan? Jadi cuma dari atas aja. No, Ini I harus, don't understand. you What? don't understand. Okay, it's like peer, buah, Oh. peer, you know, peer to Iya, iya. peer, you know. Iya, iya. Jadi nggak satu, Ada lo bilang nggak horizontal. Iya, No, which is. No, which I is, don't which know. is. Gue kalau disuruh bingung lah tuh. Jadi bagaimana untuk penanggulangan radikalisme dan terorisme itu dilakukan oleh secara horizontal, bukan vertikal. Nah, maka itu akhirnya setelah gue sharing, ya beberapa dari mereka samperin gue juga gitu loh. Wah, kayaknya bagus gitu yang lu lakukan, kita akan lakukan juga di negara kita, kayak gitu. Karena penyebarannya cukup mengkhawatirkan buat mereka. Jadi mereka membutuhkan konten-konten yang bisa mengimbangi konten-konten yang berbau radikalisme, gitu. Makanya mereka akhirnya mau melakukan itu. Dan mereka belajar dari Cameo Project, seorang Martin Anugrah. Cameo Project. Yang pergi Martin Anugrah tetap. Oh iya. dong. Karena budgetnya cuma buat satu orang. Bisa kali asisten doang ikut mah bisa dong. Kayak Gue gitu. bawain tas mah bisa. Terus kecil boynya. Tapi hebat. Artinya apa yang lu bikin itu memang mempunyai impact yang positif bukan untuk bangsa Indonesia, tapi yang kalian lakukan didengar oleh bangsa lain, bahkan mereka harus belajar dari yang namanya Cameo Project, Martin dan Reza. Wow. Itu kita salut lah. Gue Angkat kalau topi. misalnya denger dari mulut lo kok kenapa bangga banget gue. Bangga banget gue. Asli.
Enggak, tapi ngomongin bangga, kita ada foto lain nih yang Aduh. membuat kita bangga juga. Coba lihat di mana. Tuh. Wow. Lihat tuh, nongkrong. Ini gaya nongkrongnya Reza Nangin nih kayak begini. Datanya banyak ya. Itu, Anda lupa ya dia siapa ya. Waduh. Itu yang like temennya sendiri loh, Martin Anu. Karena Karena lu follow gua juga, jadi ada pasti. karena memang dia nggak diajak syuting ya. waktu itu. Wah, iya. Nggak. Ya. Tapi ini loh, ini coba nih, ini baca captionnya ya. Bulan Maret bakal ada tempat nongkrong yang baru, yang asik. Cuman itu dibuat, diupload 29 Februari. Bulan Maret kan udah Iya sih, Corona. memang, Gimana? iya, Kasihan iya itu. juga gua ya. Jadi- Gimana? Jadi memang ini tuh kita tuh kan di Kopi Panas itu kan jadi gua tuh barengan sama Prisiana Sution. Ada dia artis juga. Coba lihat mana? Klik mana? Ini. Nah, ya. iya, Oh, iya. iya. Jadi kita bertiga ini nih. Nah, ini tuh kita udah prepare dari Desember untuk buka ini di bulan Maret. Nah, Februari itu kan kita masih belum dengar Corona. akan lockdown, bukan enggak lockdown sih, PSBB dan Iya, segala macamnya betul, kan. ada Jadi corona. pikir oke nih, corona kita pun juga masih belum tahu ada apa yang harus dilakukan Dan nggak segala macam. bilang sih sebelum datang emang. Iya. Nggak, maksudnya kalau misalnya mereka bilang kan kita juga bisa jemput baik-baik kan. Ya. Jemput baik-baik. Corona atau siapa gitu. Nah, jadi kita pun juga belum tahu nih kalau misalnya Maret itu nggak boleh beroperasi. Jadi abis posting ini baru kita nggak bisa buka. Wah, sedangkan kan Argo sudah jalan dong, sewa tempat dan segala macam. Ya udah, jadi delivery lah. Akhirnya di bulan Maretnya ini kita tetap akhir Maret. Enggak, kita baru buka itu 4 hari sebelum Lebaran akhirnya. Untuk ini tapi untuk take out gitu ya. Iya, untuk take out. untuk delivery doang Iya. gitu. Tapi Jadi ini sendiri ya, bukan cameo ya. sendiri. Nggak diajak yang sebelah. Enggak lah, orang dia ke Kazakhstan juga sendiri. Oh gitu. Enggak. Gue ke Tangsel doang, masa mesti ngajak-ngajak. Nah, soalnya modalnya kuat. Kuat. Modalnya kuat buat bikin Prisiana coffee Sution. shop. Oh, iya. Iya Tapi tuh. gimana? Terdampak juga sama corona dong berarti. Wah, lumayan sih, lumayan. Ini kan berarti kan hitungannya udah hampir 1 tahun kalau misalnya kita kan buka itu kan di Mei ya. Mei akhir kan. Mei akhir tuh waktu kok inget kayaknya 20 berapa ya? 24 kok nggak salah Lebaran tuh. Gue tanggal 20 buka. Nah, itu cuman bisa delivery. Delivery pun juga kan nggak bisa margin tuh nggak bisa gede gitu karena dari aplikasi pun juga kan udah ada potongan dan segala macam. Jadi ya udahlah. Cuman karena memang nggak ada yang dikerjain pun juga gitu kan selama masa pandemi. Jadi ya dibawa fun aja karena ini satu-satunya kegiatan yang bisa dilakukan gitu. Udah datang bertiga, bikin kopi bertiga, kirim-kirimin paket. Ya, Oh, bikin sendiri itu ya? bikin sendiri. Jadi masukin botol, beli botol ke dunia entah berantah gitu di mana gitu. Nah, ngomongin botol, coba deh klik lagi deh. Wah, nah ini apa nih? Selain itu ada juga promo yang lain, kembalikan 10 botol, kami akan langsung Kasih dapat satu botol satu liter. Itu maksudnya dapat apa? Dapat Kopi? kopi 1 liter. Jadi kalau misalnya udah beli, karena kan kita memang nggak mau pakai botol plastik kan. Jadi semuanya itu pakai botol kaca. Jadi kalau misalnya lo nggak pakai botol kacanya, kan tapi ada juga yang bikin pot lah apa segala macem gitu. Jadi kalau misalnya lo nggak pakai, lo udah ada kekumpul nih 10, ya udah kasih kita 10-10-nya botol kosong. Kita kasih 1 liter kopi. 1 botol liter gitu. Ini berarti ternyata lu juga orang yang concern sama lingkungan ya. Ini juga struggle karena botol kaca lebih mahal daripada botol plastik kan. Lebih mahal dan nyarinya pun juga udah sampai nawar-nawar itu gue sampai ke arah Parung gitu dan bener-bener susah banget lah nyarinya. Sekarang sih udah jauh lebih banyak yang bisa tinggal dikirim doang, nyari di Tokopedia banyak banget dengan harga yang bersaing gitu. Cuman di awal-awal ini memang kita pun juga sepakat karena kan
Prisia Nasution kan dia udah bikin Yayasan Kopi Panas sebelumnya. Dia masuk dengan membantu 7 panti ODGJ. Dan dia pun juga bantu Greenpeace dan teman-temannya gitu. Jadi itu pun juga jadi habitnya dia. Nah dia nularin lah habit barunya, bukan habit barunya dia sih, habit lamanya jadi habit baru gua gitu. Pokoknya semua jangan zero waste lah gitu untuk botol apalagi gitu. Terus kantong plastik pun juga kita yang biodegradable gitu. Tempat packagingnya pun juga memang jatuhnya jadi lebih mahal semuanya. Cuman ya Lebih bersahabat untuk tapi lingkungan. lebih bersahabat aja kita pikir gitu. Dan tadinya kan gua kan orangnya ignorance banget ya. Gua apalagi sama lingkungan gitu. Dan semakin kesini ternyata memang harus dipikirin gitu ya. Karena memang udah gue kasihan aja ngelihat pantai kan itu adalah hal yang paling mudah dan sangat menyenangkan untuk dinikmati kan. Mudah banget, nggak perlu, kalau misalnya gunung kan lo mesti naik banget gunung, capek banget, nggak semua orang bisa sampai di sana, baru lo bisa menikmati pemandangannya. Kalau misalnya pantai kan lo tinggal datang, tapi itu aja rusak cuman karena ya Plastik dan lain-lain. plastik gitu. Nah kita sadar bahwa kita nggak bisa kasih tanggung jawab itu ke konsumen, mesti dari ya kita ya. Karena kalau misalnya kita kasih yang ya harusnya lu di rumah jangan pakai plastik, ya nggak mungkin lah, nggak mungkin gitu. Wah, jadi ini sisi lain dari Sisi Reza ya, yang mungkin karena umur juga mas bos. Gitu. Umur. Enggak, Umur. tapi boleh juga, ini satu hal yang perlu diapresiasi bahwa ternyata influencer seperti Martin dan Reza ini juga concern terhadap lingkungan. Jadi yang nonton juga jangan kalah dong. Iya enggak? Iya, setuju. Karena nggak susah ternyata. Nggak, maksudnya merubah kebiasaan itu. Gue pun juga sekarang sampai di rumah pun juga masih pakai plastik, tapi bukan plastik yang sekali pakai buang gitu. Untuk kumpulin sampah pun juga pakai plastik. Cuman ya jadi agak lebih awalnya lebih ribet untuk misahinnya sih. Kalau misalnya ada botol-botol plastik, ya udah gue pisahin di satu-satu. Jadi gue punya satu tempat sampah lagi untuk yang memang khusus plastik. Botol plastik lah, apalah, kalau misalnya temen kirim kan, mereka, gue kan nggak harus menuntut teman-teman gue juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi waktu mereka kirim minuman kayak apa, kayak pakai plastik dan segala macam, ya udah gue cuci bersih, gue masukin di situ. Nah kebetulan di Kopi Panas pun juga di coffee shop kita sama di dekat rumah itu jadi hub lah untuk kumpulin di situ semuanya, habis itu ntar diambil gitu. Terus dibuang di kali. Habis itu dibuang juga di pantai. Malah lebih parah ya. Apa? Biar lebih terkumpul. Oke, coba kita lihat lagi. Ada apa? Nah, ini lagi Grear. Martin Anugrah ngomongin moral sama para Coki influencer. Pardede. Wah, ini. Betul. Bicara moral dengan seorang agnostik. Wah. Betul. Yang Apa sih maksudnya ini apa nih? hampir tidak. Gimana nih? Jadi sebenarnya moralnya Coki itu kayak suhu di Finland ya. Minus 21 sekarang nih. Sekarang lagi minus 21. Lagi Kenapa ngesel-ngeselinnya di nih Finland nih. Aduh ya ampun. Gimana, Tin? Oke, jadi sebenarnya ini salah satu jadi gue sama Coki tuh bikin program di Cameo Project gitu, namanya Grey Area. Grey Area kan ini abu-abu nih, ya nggak ada hitam nggak ada putihnya. Jadi kita ngobrolin kayak konten yang ada di YouTube bagaimana sih, harus ada tanggung jawab moralnya atau enggak. Nah itu nggak ada A, B atau hitam putihnya. Nah kita berdiskusi ya kayak semi berdebat lah sebenarnya. Kalau gue lebih pikir ya lu sebenarnya harus punya moral sebetulnya. Nah, kalau Coki kan tahu Memang sendiri defaultnya ya. begitu. Defaultnya kayak begitu. Coki is being Coki aja udah. Tapi terlepas dari itu kita akan, ini pandangan kita nggak akan mengharuskan yang nonton tuh lu harus punya pandangan, lu harus percaya sama gua, harus percaya sama Coki. Tapi ya ini yang bisa kita hadirkan kayak gitu loh. Dan perbedaan pandangan itu bukan membuat kita jadi musuhan. Sebenarnya salah satu yang mau dikasih unjuk itu gitu.
Sebenarnya banyak ya pesan positif dari cameo ya. Banyak. Cuman yang gua suka nonton nih yang receh-receh doang. Salah nonton berarti ya. Cuman ya memang ironinya memang maksudnya gini, Iya. kita udah terlalu berat sama apa? Ya kerja berat atau segala macam dan kita butuh yang receh sih. Makanya kenapa receh tuh lebih laku. Gue bisa Doang relate sih sama Hmm. sama banyak viewers kita juga yang begitu gitu. Maksudnya karena gue suka banget nonton nih. Tapi pada saat gue mau nonton misalnya gue masuk dalam OTT atau apalah itu ya atau ke bioskop lah mungkin sekarang sih belum mungkin tahun depan kali ya bioskop. Nah pada saat gue datang ke bioskop gue pasti akan memilih film yang memang ya menghibur gue gitu. Nah makanya gue suka banget dengan nggak banyak orang suka sebenarnya. Gue suka banget sama chick flick film-film kayak Gerard Butler main jadi pemain bola di Playing Keeps itu lucu banget menurut gue. Jadi banyak yang romcom kayak gitu ya itu yang jadi menu gue untuk menghibur gue. Jadi gue tuh nggak datang ke bioskop dengan gue pengen dihibur. Tiba-tiba gue nonton Spirit yang 27 si James McAvoy itu Glass. Sebelum Glass ada apa? Split Split. gitu. Buat gue pusing, gue stres gue yang pulang gitu. Nah mungkin itu juga yang terjadi dengan kebanyakan viewers kita gitu. Ya ini ya memang menu gue adalah yang receh battle misalnya. Memang menu gue adalah sketsa-sketsa yang ringan gitu. Atau seberat-beratnya pun juga ya kami Indonesia lah yang bisa membuat kayak ih apa nih gitu. Kayak gitu. Sekarang gue kalau misalnya nonton di YouTube nih sekarang ini hampir 1 bulan ini. Yang gue kalau misalnya buka YouTube pasti yang gue nonton adalah Britain Got Talent atau enggak American Got Talent. Buat gue itu menghibur sekali gitu. Bahkan sampai gue nangis nonton itu. Oh ya mereka suka compile sebenarnya. Iya terus gue kayak Yang paling menyentuh gitu kan. Gue juga suka nontonin. sedih loh gue. Asli sumpah gue sedih beneran. Jadi hal-hal kayak gitulah yang jadi ya mungkin itu menu gue ya seperti dengan banyaknya viewers kita juga mungkin. Jadi yang receh juga penting lah. Ya. Biar gak walaupun terlalu susah tuh. Balancing. Susah lagi. Oke deh. Ini mungkin yang terakhir aja nih. Pertanyaan terakhir. Coba lihat di style ini ngapain sih? Ngapain nih coba nih. Delay lagi. Aduh. Itu kapan punya ya? Tunggu. Gue uploadnya kapan ya? Aduh. Kok jijik ya? Gini sebenarnya. Enggak, ini kenapa jadi ke TikTok sekarang? Enggak, gue cuman pengen nyobain aja. Bikin di TikTok seberapa sih yang nonton. Ternyata tidak ada yang nonton. Cuman gue pengen Lo kalau masuk iseng aja TikTok sebenarnya. itu badan mesti melengkung. Kayak Anya gitu kan kalau misalnya itu melengkung gitu loh. Apa-apa tuh mesti melengkung, lu baru naik gitu. Siapa yang mau melihat jidat lu? Enggak, sebenarnya ini lebih ke iseng aja sih gue. Karena kalau lu lihat sekarang Instagram gue itu hitungannya tuh jarang, nggak yang setiap hari. Kadang ada yang setiap hari 3 kali gitu. Gue nggak even setiap hari. Kadang-kadang juga gue seminggu gue nggak post. Emang gue sebenarnya by default, by nature ya, gue bukan orang sosial media. Gitu. Gue tuh lebih ke orang konten. Gue pengen bikin konten yang memang gue suka nonton. Tapi gue nggak gitu suka kehidupan bersosial media. Makanya story jarang. Eca masih jauh lebih sering gitu. Kalau gue jarang banget. Nah, jadi ini salah satu eksperimental aja kayak gitu. Reza mau ikutan kali TikTokan? Enggak gua. Enggak, gua kayaknya nggak mungkin masuk TikTok deh. Gua bingung gua kalau misalnya masuk TikTok tuh. Gua udah nggak tahu lagi cara bermainnya kalau misalnya udah TikTok. Cobain gitu. aja dulu. Emang enak loh. Apa tiba-tiba enak lo. Maaf, Anda MLM TikTok. nyari kaki. Iya sih. Itu iseng sih kalau itu TikTok itu. Oke. Berhasil. Hah?
Ya enggak pastinya. Ada tuh 945 likes. Iya sih, cuman kalau dilihat lagi kayak gue nggak pengen bikin gitu lagi. Enggak, jadinya. soalnya ada 945 like, soalnya nggak ada dislike di sini. Gak ada dislike. Kalau ada dislike, gue Berapa? yakin ada berapa ribu itu. Aduh, Martin Anugrah Reza Nangin dari Cameo Project. Emang luar biasa kalian ini. Waduh. Banyak jokes receh, banyak yang lucu-lucu, tapi ternyata banyak pesan-pesan yang baik, yang punya semangat nasionalis yang tinggi yang disampaikan. Dan tentunya mereka-mereka ini adalah dua anak bangsa yang sangat cinta sama Indonesia. Aduh, Ya. thank you. Wah. Thank you banget. It's an honor loh bisa diundang di sini. Waduh, Iya. kita seneng banget ini nungguin Cameo Project, kita undang dari 2012. Ya. Aduh lucu banget. Baru datang sekarang. Iya. Tapi terima kasih. Thank you Mas Bos. Aduh, terima Thank you, kasih Bos. sekali lagi Thank you, Martin sama-sama. dan Reza. Thank you. Dan semoga tadi teman-teman bisa mengambil intisari dan pesan-pesan positif yang mereka sampaikan melalui channel mereka di YouTube. terong ya, intinya itu. Terakhir udah bagus Saya- banget. Tapi Anda patahkan dengan terong. Ingat, dia bersinar sekali terong itu. Ya ampun. Kesel banget gua sama terong itu tadi. Ih, nggak disangka-sangka loh. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, bos-bos semua yang ada di rumah, sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.